Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:10, sambil nunggu yang lain, kita mulai saja diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Isti Puji Lestari MPD, yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium, dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai organisasi laboratorium, yang dimana anggotanya terdiri dari Cecep sebagai pemateri 2, Dea Nur Anissa sebagai pemateri 3, dan saya sendiri Sinta Aprianti sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Mungkin langsung saja kepada pemateri 1 oleh saya sendiri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi laboratorium. Organisasi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau wadah, di mana ada sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, contohnya seperti dana, material, lingkungan, metode, sarana, prasarana, dan data, dan masih banyak lagi sumber lainnya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun pengertian laboratorium menurut KBBI adalah suatu tempat atau kamar di mana suatu ruangan tersebut dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan atau penelitian. Jadi, organisasi laboratorium dapat didefinisikan sebagai tempat atau wadah di mana ada suatu kumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dengan memanfaatkan sumber daya dan lainnya sebagai pada suatu ruangan atau tempat melakukan percobaan, penelitian, dan melakukan pemeriksaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi organisasi laboratorium. Di sini tercantum 4 poin. Yang pertama, ada kejelasan tanggung jawab, di mana setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, karena setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pemimpin atau atasan yang memberikan kewenangan. Dalam pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, ada kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan, karena di situ adanya ketertarikan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang selanjutnya, ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pemimpin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Yang selanjutnya ada
kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, setiap karyawan ataupun pegawai dalam sebuah organisasi pasti akan membutuhkan kejelasan dalam suatu hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat. Manfaat organisasi laboratorium. Terdapat 4 poin, yang dimana poin pertama itu menjelaskan tentang organisasi sebagai penuntun pencapaian suatu tujuan. Nah, pencapaian tujuan ini akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik. Yang kedua, organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Seperti contoh, dari manfaat ini, jika organisasi bergerak di bidang kesehatan, dapat membentuk masyarakat yang menjadi dan memiliki pola pikir hidup sehat. Contohnya seperti organisasi kepramukaan akan menciptakan generasi muda yang tangguh dan kesatria. Yang ketiga, organisasi menawarkan karir. Maksudnya, karir kan berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jika kita menginginkan karir untuk kemajuan hidup, berorganisasi menjadi salah satu solusinya. Yang selanjutnya ada organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Organisasi selalu berkembang seiring dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu. Nah, peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti akan mengukir sejarah ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi kedua akan dipaparkan oleh Cecep. Kepada Cecep, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari Sinta yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan tentang struktur organisasi. Di mana struktur organisasi ini kalau di dalam dunia pendidikan itu contohnya seperti di sekolah itu, yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua yaitu biasanya wali kelas, yang ketiga ya yang selanjutnya seperti sekretaris, bendahara, KM dulu ya, maaf, KM wakil kelas dulu, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dan seksi-seksi lain sebagainya. Adapun yang pertama struktur di tingkat sekolah ya, dan yang kedua di tingkat struktur organisasi laboratorium di tingkat laboratorium sekolah. Yang pertama yaitu penanggung jawab, kepala penanggung jawab, wakil penanggung jawab, ketua dan anggota. Pastinya setiap organisasi mempunyai anggota. Bentar dulu. Nah, di sini ada contoh. Maaf, Nengsi, digeser lagi slide-nya. Nah, di sini ada struktur organisasi laboratorium tingkat universitas. Yang pertama yaitu ada kepala jurusan, di mana kepala jurusan ini kalau seperti di kita ya, di pendidikan fisika, yaitu kepala jurusan itu Bu Resti. Dan kepala laboratorium itu mungkin saya kurang tahu ya. Yang ketiga yaitu ada sekretaris, bendahara, tim alat, tim modul, tim praktikum, dan laboratorium teknisi. Selanjutnya mungkin itu struktur organisasi dalam laboratorium tingkat sekolah, tingkat universitas. Sedangkan tingkat sekolah yaitu ada kepala sekolah, biasanya ke wali kelas, bendahara, sekretaris, koordinator lab sekolah, koordinator lab IPA,
guru studi bidang studinya yang ada pelajarannya ini apa ya? Laboran dan teknisi. Itu struktur organisasi laboratorium di tingkat sekolah. Mungkin di tingkat-tingkatan yang lain struktur pengorganisasiannya seperti ini. Dan biasanya di kelas juga suka ada ya organisasi. Yang pertama yaitu diawali dengan kepala sekolah, wali kelas, ketua murid, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi lain sebagainya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Cecep yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Untuk selanjutnya, untuk memperjelas tugas-tugas dari struktur organisasi laboratorium, khususnya tingkat sekolah yang akan dijelaskan oleh Dea Nur Anissa. Kepada Dea Nur Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan mengenai struktur organisasi laboratorium tingkat sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah bertanggung jawab dan mengawasi jalannya pelaksanaan program, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan laboratorium, memilih koordinator lab IPA setiap 2 tahun sekali, membimbing, memotivasi, memantau, dan mengevaluasi kinerja pengurus lab, memotivasi guru-guru IPA dalam melaksanakan pembelajaran praktikum di sekolah, menyediakan dan keperluan operasional laboratorium. Lalu ada sekretaris, yang dimana sekretaris yaitu bagian Wakasek kurikulum. Tugasnya yang pertama berkoordinasi dengan koordinator lab sekolah dan koordinator lab IPA untuk menyusun program kegiatan pembelajaran di laboratorium yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, bekerja sama dengan koordinator lab IPA untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Yang selanjutnya yaitu ada bendahara, yang dimana bagian bendahara yaitu Wakasek sarana dan prasarana. Yang bertugas yang pertama yaitu berkoordinasi dengan koordinator lab sekolah dan koordinator lab IPA untuk menyusun program pengadaan sarana dan prasarana di dalam laboratorium yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Dan poin yang kedua yaitu bekerja sama dengan koordinator lab untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar di lab IPA. Lalu yang selanjutnya yaitu koordinator lab sekolah, yang dimana berfungsi yang pertama yaitu berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum, Wakasek sarana dan prasarana, dan dengan koordinator lab IPA yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Poin yang kedua yaitu bekerja sama dengan masing-masing koordinator laboratorium untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Dan poin yang ketiga yaitu merencanakan program pengelolaan, pemanfaatan laboratorium, dan pengelolaan pemakaian laboratorium, memberi masukan atau merekomendasikan program penggunaan laboratorium dan pengembangan laboratorium. Yang selanjutnya yaitu ada koordinator lab IPA, yang mana berfungsi yang pertama mengkoordinir guru mata pelajaran IPA baik fisika, kimia, maupun biologi dalam membuat jadwal praktek di laboratorium. Ya, poin yang kedua mengusulkan kepada kepala sekolah dan koordinator laboratorium sekolah untuk pengadaan alat atau bahan berdasarkan matrikulasi yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPA. Poin yang ketiga yaitu menentukan tata letak penempatan alat dan bahan.
Poin yang keempat, mengawasi keluar masuknya peralatan. Yang selanjutnya yaitu ada guru studi, yang dimana guru studi ini berfungsi. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran berbasis praktikum di ruang lab IPA. Poin yang kedua, mengajukan daftar alat atau bahan yang diperlukan untuk praktikum maksimal 3 hari sebelum pembelajaran praktikum dilaksanakan. Poin yang ketiga yaitu mengusulkan jadwal penggunaan laboratorium kepada penanggung jawab laboratorium. Poin yang keempat yaitu menyusun dan menggandakan penuntut praktikum. Poin yang kelima yaitu menguji coba eksperimen yang akan digunakan dalam pembelajaran. Poin yang kelima yaitu membimbing pelaksanaan eksperimen atau praktikum, memeriksa laporan praktikum. Poin yang ketujuh yaitu menilai kinerja peserta didik ketika melakukan praktikum. Yang selanjutnya yaitu ada laboran yang dimana berfungsi. Yang pertama, mengerjakan administrasi tentang alat atau bahan yang ada di laboratorium IPA minimal setiap 1 tahun sekali. Poin yang kedua yaitu mempersiapkan dan menyimpan kembali alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Poin yang ketiganya yaitu bertanggung jawab atas kebersihan alat dan ruang laboratorium beserta perlengkapannya. Yang terakhir yaitu ada teknisi, yang dimana teknisi ini berfungsi memperbaiki alat laboratorium yang rusak, bersama-sama dengan laboran merawat alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium IPA. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai struktur organisasi laboratorium tingkat sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dea yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi kepada para audiens. Apabila ada pertanyaan, kami batasi dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat lalu disebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan? Kepada Saudara Riki, bisa disebutkan pertanyaannya untuk memperjelas.
izin menjawab pertanyaan dari Rizky Muhammad Saputra. Supaya ruangan dapat dikatakan ruangan lab, yang pastinya ruangan itu pasti akan dipastikan terlebih dahulu ruang tersebut akan dijadikan suatu lab. Terus ruang syarat dari ruangan lab tersebut pasti harus memiliki sistem ventilasi yang baik. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi, seperti penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan yang lainnya harus ditata dengan rapi supaya untuk memudahkan dalam mencari alat tersebut ataupun dalam pelaksanaan suatu percobaan. Dan dalam suatu ruangan lab itu harus ada alat keselamatan kerja yang harus tersedia dalam kondisi yang baik. Contohnya alat keselamatan seperti P3K untuk kecelakaan-kecelakaan kecil, untuk itu dimaksudkan untuk penolongan pertama gitu. Kalau untuk semisalkan terjadinya kebakaran dalam suatu percobaan, bisa diadakannya tabung untuk pemadam. Terus di ruangan lab sendiri harus memiliki jalur evakuasi yang baik karena setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Itu menurut saya yang dapat dikatakan sebagai syarat ruangan lab. Gimana, Saudara Rizky? Oh, Apakah baik. kurang jelas? Terima kasih. Ada mengganjal sedikit, boleh ditambahkan? Boleh. Nah, tadi kan syaratnya udah disebutkan ya, tentang itu. Nah, misalkan saya itu ingin membuat laboratorium sendiri di rumah, misalkan. Apakah itu bisa? Kalau laboratorium sendiri kurang tahu ya. Kalau misalkan kan biasanya lab itu adanya di sekolah atau instansi-instansi tertentu, tapi kalau menurut saya sendiri gitu, kalau misalkan mau membuat lab tersendiri gitu seperti di rumah, ya mungkin bisa saja dengan syarat-syarat tertentu mungkin. Oh, jadi kalau saya membuat misalkan ruangan khusus laboratorium itu, berarti bukan termasuk ruang laboratorium berarti. Gimana maksudnya? Jadi pas saya membuat ruangan laboratorium sendiri itu berarti tidak dikatakan atau tidak termasuk ruangan laboratorium begitu. Izin menambahkan. Sebenarnya Silakan. untuk pembuatan laboratorium sendiri itu bisa dilakukan, bisa dibuat diri sendiri, bisa dibuat oleh kita sendiri. Tergantung kita yang menjalankannya itu seperti apa dan alat-alatnya itu memungkinkan. Jadi untuk karena laboratorium itu tempat penelitian atau tempat percobaan suatu barang atau hewan. Jadi itu bisa dilakukan dan bisa dibuat di rumah itu menurut saya. Berarti bisa ya? Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Rizky? Apakah ada yang perlu diperjelas lagi? Sudah sangat puas jawabannya. Terima kasih kepada Cecep dan kawan-kawan. Sangat puas jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Rizky untuk pertanyaannya.
untuk pertanyaan dari Reni, pada organisasi laboratorium, apabila tidak ada salah satu dari struktur organisasi laboratorium, apakah itu bisa dikatakan organisasi? Kalau menurut saya sendiri, masih dapat dikatakan organisasi karena kan pertanyaan dari Reni, bila tidak ada salah satu dari struktur organisasi, jadi masih bisa dikatakan organisasi, namun dikatakan struktur organisasi tersebut kurang lengkap gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana Reni? Apa yang lain ada pendapat yang lain atau menambahkan apa menyanggah? Silahkan. Atau bisa juga menambahkan jawaban. Bagaimana kalau dalam struktur organisasi itu yang tidak adanya kepala sekolah? Kan berarti tidak ada yang membiayai. Izin ya, sebenarnya kalau untuk struktur organisasi itu bukan hanya dari kepala sekolah, tapi kepala sekolah ini yang bertanggung jawab, bukan berarti yang membiayai. Jadi kepala sekolah itu bukan orang yang membiayai, tapi orang yang bertanggung jawab. Bisa kan orang bertanggung jawab itu kalau tidak ada kepala sekolah, pasti ada wakil kepala sekolah, ada guru mata pelajaran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bagaimana ada wakil kepala sekolah? Kan kepala sekolah agenda ya. Iya kan, dalam keorganisasian yang namanya organisasi pasti ada yang namanya kepala sekolah. Gak mungkin yang namanya organisasi tidak ada ketua. Pasti ada yang namanya ketua. Setelah ketua pasti ada yang namanya wakil. Setelah wakil pasti ada yang namanya sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya. Misalkan kepala sekolahnya tidak ada, mohon maaf, meninggal atau ditugaskan di tempat lain, mungkin wakil kepala sekolahnya akan naik jabatan seperti itu. Atau ada biasanya kalau PNS ya, yang saya ketahui, biasanya kalau PNS ketika sekolah tersebut tidak ada kepala sekolahnya, maka PNS tersebut yang tidak bertugas itu biasanya ditugaskan di suatu sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya. Mungkin seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih Sinta, terima kasih Cecep atas jawabannya. Kalem kencep. Kalem kudu kalem. Rada hareudang dia.